Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan penonton yang menonton video ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, melindungi kita dan mengampunkan dosa-dosa kita insyaallah. Insyaallah pada hari ini saya nak berkongsi mata pelajaran untuk anak-anak kita di tahun 6 ini dalam mata pelajaran tafsir dalam Suratul Maidah. Sebelum itu kita mulakan majlis ilmu kita dengan baca doa. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma ighfir lana wa dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Waj'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi absarina. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا حكمتك وانشر علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Amin rabbil alamin. Mudah-mudahan memudahkan kita dan melapangkan akal dan hati kita untuk menimba ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Surah Al-Azim. Maka ayat ini yang kita akan perbahaskan, yang kita akan bincangkan hari ini. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada beberapa hukum. Sebelum kita masuk dalam bab topik yang utama, dan bab topik utama yang paling utama sebelum kita memperbincangkan, memperbahaskan yang lain, saya ingin peringatkan kepada diri saya sendiri dan kepada anak-anak murid yang dirahmati Allah dan pemirsa ataupun penonton yang menonton video ini. Ada beberapa hukum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang pertama surah Al-Maidah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyebut di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi Allah menyatakan di sini menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Maka kitalah yang dikatakan orang-orang yang beriman yang mengucap kalimatullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka itu disebut sebagai orang yang beriman. Dan Allah sebut dalam ayat ini memperingatkan kita bahwasanya jangan kita lalai terhadap untuk memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala. Dipersoalkan kepada diri kita, apa janji Allah kepada kita yang harus kita tunaikan, kita penuhi, dan kita tidak harus tinggalkan. Yang pertama, salah satunya paling wajib, yaitu salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita penuhi dan harus kita penuhi. Karena itu janji paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada itu juga janji kita kepada manusia juga harus kita tunaikan. Dan kita tidak boleh sembelewa untuk membungkam ataupun tidak menidakkan janji kita kepada manusia. Janji apakah yang perlu kita tunaikan penuhi itu? Yaitu janji-janji yang baik dan kita mampu lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan kita mampu lakukan. Selain daripada itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kamu, bagi kita untuk makan, mengambil daripada benda-benda, yaitu haiwan-haiwan ternakan yang halal. Maka janganlah pula kita mengambil daripada makanan-makanan yang haram. Dan begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua hukum sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi ada beberapa hukum yang telah dijelaskan. Maka itu kita harus perbahaskan apa maksud suratul Maidah. Suratul Maidah yang bermaksud hidangan. Yang berarti Allah Subhanahu wa taala harus ambil note di sini, suratul Maidah masih hidangan. Dan insyaAllah selalu akan ditanyakan dalam exam SR itu akan ditanyakan apa maksud suratul Maidah.
Soalannya contoh seperti apakah maksud surah Al-Maidah? Perkataan surah Al-Maidah ini akan ditanyakan, selalu akan ditanyakan, 100% akan ditanyakan. Tapi 100% tak tahu keluar atau tidak, tapi selalu akan keluar dan akan ditanyakan dan disuruh pilih. Dan seterusnya, berapakah ayat dalam surah Al-Maidah? Dan ini akan juga ditanya dalam exam, dalam exam SRU, yaitu ayat surah Al-Maidah ada 120 ayat. Itu harus kita note dan harus kita ingat. Dan seterusnya, apakah suratul Maidah ini diturunkan di Mekah kah, di Madinah kah, atau di mana? Tapi dalam suratul Maidah ayat ini telah diturunkan di Madinah. Dan ada sebahagian ayat diturunkan di Mekkatul Mukarramah. Dan hampir semuanya diturunkan di suratul Maidah di Madinah. Di Madinah. Maka itu ayat ini digolongkan kepada semua sekaligus dalam suratul Madinah yang diturunkan di Madinah. Jadi anak-anak murid rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang harus kita ambil di sini dahulu untuk kita ingat dan kita pegang dan kita ingat sampai bila-bila mengenai suratul Maidah ayat yang pertama. Dalam suratul Maidah ayat yang pertama ini harus juga kita ingat. Kalau dibuka di buku teks, di buku tafsir tahun 6, ada beberapa ayat, potongan-potongan ayat dalam suratul Maidah ayat yang pertama, apa pengertian Muhammad dan lain-lain lagi, ada ayat yang dipotong-potong apa pengertiannya, jangan lupa ingat, jangan lupa baca, dan kalau boleh hafal. Kenapa? InsyaAllah kalau tidak keluar 100%, tapi insyaAllah akan keluar di exam-exam yang lain. Oke, insyaAllah. Jadi insyaAllah cukup sekadar hari ini perkongsian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita, mempermudahkan kita menerima ilmu lagi. Wallahu alam, insyaallah ila liqa. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.